Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang isolator terendam. Isolator adalah perangkat yang memainkan peran penting dalam banyak bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu variasi isolator yang unik adalah isolator terendam, yaitu perangkat osilasi yang beroperasi dalam media cair, berbeda dengan osilator yang bekerja di udara atau ruang vakum. Osilator terendam harus menghadapi interaksi langsung dengan sifat-sifat fisik media cair, seperti viskositas, densitas, dan tekanan hidrostatik. Media cair memberikan tantangan hambatan seperti peredaman yang signifikan, gaya tarik kapiler, dan gesekan fluida yang semuanya memengaruhi karakteristik osilasi. Osilator terendam menjadi objek studi yang sangat menarik karena aplikasinya yang luas dalam dunia industri penelitian dan pengembangan teknologi. Perangkat ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengendalian getaran dalam lingkungan cair, pengembangan alat pembersih ultrasif, serta penelitian terkait dinamika fluida dan resonansi mekanik. Selain itu, pemahaman tentang osilator terendam dapat membantu mengembangkan perangkat yang lebih efisien dalam menangani tantangan kerja di lingkungan cair. Secara teori, osilator terendam mematuhi prinsip-prinsip dasar osilasi harmonik sederhana. Tetapi dalam praktiknya, pengaruh media cair mengubah paralikumnya secara signifikan. Salah satu efek utama dari keberadaan media cair adalah peningkatan gaya perendaman, yang membuat energi sistem hilang lebih cepat dibandingkan osilator dalam udara atau ruang hampa. Perubahan ini membuat penelitian terhadap osilator terendam menjadi sangat penting, terutama untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi performanya dan bagaimana mengoptimalkannya dalam berbagai aplikasi. Dalam dunia modern, kebutuhan akan perangkat yang dapat bekerja optimal di lingkungan cair semakin meningkat. Sebagai contoh, yang pertama di industri infrasonik cleaning. Isolator terendam digunakan untuk menghasilkan getaran frekuensi tinggi yang membantu membersihkan permukaan halus pada perangkat elektronik, perhiasan, dan komponen mekanik. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, isolator ultrasonik terendam digunakan dalam pencitraan ultrasonik dan pembersihan alat-alat bedah. Yang ketiga, dalam penelitian ilmiah, isolator terendam membantu ilmuwan memahami fenomena osilasi dalam medium cair seperti dinamika partikel dan pola aliran fluida. Namun, di balik potensi besar ini, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Pemeliharaan osilator terendam seringkali memerlukan perhatian khusus secara faktor-faktor seperti korosi akibat cairan, perubahan sifat media cair, dan risiko kerusakan mekanis akibat gesekan fluida. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang osilator terendam sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, durabilitas, dan keberlanjutan penggunaannya. Yang pertama, pengertian isolator terendam. Isolator terendam adalah perangkat yang menghasilkan getaran atau osilasi berulang dan dioperasikan dalam medium cair. Dalam sistem ini, osilator berinteraksi langsung dengan cairan sehingga sifat fisik cairan seperti viskositas, densitas, dan tekanan hidrositas mempengaruhi dinamika osilasi. Konsep ini berbeda dari isolator yang bekerja di udara atau ruang vakum,
di mana pengaruh lingkungan terhadap isolasi lebih kecil. Osilator terendam terdiri dari beberapa komponen utama, seperti sumber penggerak atau motor atau sistem piezoelektrik. Media cair sebagai lingkungan operasi dan struktur isolator itu sendiri yang dirancang untuk tahap terhadap korosi dan tekanan fluida. Dalam aplikasinya, jenis isolator ini dirancang untuk menghasilkan berbagai bentuk gelombang seperti sinusoidal, persegi, atau gelombang ultrasonik tergantung pada kebutuhan. Karakteristik utama isolator terendam meliputi yang pertama, amplitude osilasi, bergantung pada sumber daya dan sifat media cair. Yang kedua, ada frekuensi resonal, dapat berubah karena interaksi dengan cair. Yang ketiga, efek perendaman. Media cair sering menyebabkan perendaman yang lebih tinggi dibandingkan udara. Yang keempat, daya tahan material. Harus tahan terhadap sifat korosif atau reaktif dari cairan. Dalam praktiknya, isolator terendam banyak digunakan untuk memperluas yang memerlukan transfer energi mekanik ke medium cair, seperti pencampuran, pembersihan ultrasonik, atau penelitian dinamika fluida. Yang pertama, prinsip kerja isolator terendam. Prinsip kerja isolator terendam didasarkan pada isolasi harmonik sederhana yang dimodifikasi oleh gaya-gaya yang dihasilkan oleh media cair. Sistem ini melibatkan keseimbangan antara gaya pemulihan atau resistor quotient, gaya perendaman, dan gaya penggerak. Rumus dasar yang menjelaskan isolator harmonik dalam media cair adalah MX2 action tambah base X1 action KX sama dengan FT, di mana E massa isolator, X2 action percepatan isolator, B koefisien perendaman atau dipengaruhi oleh viskositas cair. Untuk X action kecepatan isolasi. K konstanta pegas, FT gaya eksternal dari sumber penggerak. Ketika isolator bergerak melalui cairan, cairan memberikan gaya hambatan yang berlawanan dengan arah gerak isolator. Gaya ini sering disebut gaya Fickson, yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai E Fickson sama dengan negatif N P NRF, di mana N viskositas cair, R radiasi osilator, P kecepatan isolator. Dalam kondisi tertentu, osilator akan mencapai keadaan steady state, di mana amplitude dan frekuensi osilasi menjadi konstan. Keadaan ini terjadi karena gaya penggerak eksternal mengimbangi gaya perendaman dan gaya pemulihan. Faktor utama yang memengaruhi prinsip kerja osilator terendam, yang pertama ada viskositas cair. Cairan dengan viskositas cair, viskositas tinggi menghasilkan peredaman yang lebih besar, mengurangi amplitude osilasi. Yang selanjutnya ada desintegrasi cair, mempengaruhi gaya ampung yang bekerja pada osilator. Yang ketiga, frekuensi penggerak. Frekuensi tinggi biasanya lebih sensitif terhadap pengaruh media cair. Yang keempat, geometris osilator. Bentuk osilator menentukan distribusi tekanan fluida di sekitar perangkap. Yang kedua ada aplikasi osilator terendam.
Osilator terendam memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, mulai dari industri, penelitian, hingga medis. Berikut adalah beberapa contoh utama aplikasi osilator terendam. Yang pertama, pembersih ultrasonik. Osilator terendam digunakan untuk menghasilkan gelombang ultrasonik di dalam cairan pembersih. Gelombang ini menciptakan fenomena kapasitas di mana gelembung-gelembung kecil di dalam cairan pecah, menghasilkan tekanan tinggi yang dapat menghilangkan kotoran dari permukaan benda. Contoh aplikasinya adalah membersihkan perhiasan, alat elektronik, dan komponen mekanik versi tinggi. Yang kedua ada penelitian dinamika fluida. Dalam fisika fluida, osilator terendam digunakan untuk mempelajari interaksi antara benda berosilasi dan media cair. Hal ini penting untuk memahami pola aliran fluida, seperti pusaran atau turbulensi yang terjadi di sekitar benda. Yang ketiga ada pengendalian getaran dalam sistem hidraulik. Pada sistem hidraulik, osilator terendam membantu mengurangi fluktuasi tekanan dengan cara menyerap energi berlebih melalui osilasi terendam. Yang keempat, bidang medis dan biologis. Di bidang medis, osilator ultrasonik digunakan untuk pencitraan ultrasonik dan pengobatan. Selain itu, perangkat ini juga digunakan dalam pengujian kualitas cairan biologis atau farmasi. Yang kelima, pengembangan material dan sensor. Osilator terendam digunakan dalam uji material untuk memahami bagaimana material berinteraksi dengan cairan tertentu. Selain itu, osilator sering dimanfaatkan dalam pengembangan sensor cairan untuk mengukur viskositas, disentitas, atau parameter lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah pengaruh media cair terhadap performa osilator terendam. Media cair memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan performa osilator terendam. Sifat-sifat fisika cairan seperti viskositas, densitas, tekanan hidrostatik, dan suhu memengaruhi bagaimana osilator berinteraksi dengan lingkungannya. Beberapa pengaruh utama media cair terhadap performa osilator adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perendaman getaran. Media cair cenderung memberikan gaya hambatan yang menyebabkan energi osilasi berkurang. Hambatan ini yang dikenal sebagai viskos bergantung pada viskos cairan dan kecepatan osilator V. Hambatan ini secara matematis dinyatakan sebagai berikut, di mana X0 sama dengan amplitudo awal, B sama dengan koefisien peredaman, M sama dengan massa osilator, dan T adalah waktu. Dampaknya, semakin viskositas cairan, semakin besar peredamannya, sehingga energi osilasi habis lebih cepat. Ini menyebabkan pengurangan efisiensi osilator, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan osilasi berenergi tinggi. Dan yang kedua adalah pengaruh densitas cairan. Densitas cairan memengaruhi gaya apung yang bekerja pada osilator. Gaya apung ini diberikan oleh hukum Archimedes, yaitu sama dengan F apung sama dengan PVG, di mana P sama dengan densitas cairan, V sama dengan volume benda terendam, dan G adalah percepatan gravitasi.
Jika densitas cairan sangat tinggi, osilator akan mengalami gaya apung yang besar yang dapat mempengaruhi stabilitas dan frekuensi alami sistem. Dampaknya, media dengan densitas tinggi seringkali menambah tantangan dalam mengontrol stabilitas osilator, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi, seperti penelitian fluida atau sensor cairan. Dan yang ketiga adalah suhu media cair. Suhu cairan memengaruhi viskositas dan densitasnya, yang pada gilirannya memengaruhi gaya peredaman dan gaya apung. Viskositas sendiri adalah cairan umumnya menurun dengan meningkatkan suhu, sedangkan densitas cenderung menurun. Perubahan ini menyebabkan variasi dalam performa osilator teredam. Dampaknya pada suhu tinggi, viskositas rendah dapat menyebabkan penurunan peredaman, meningkatkan amplitude osilasi pada suhu rendah. Viskositas tinggi dapat mempercepat peluruhan osilasi. Yang pertama adalah perendaman dalam media cair. Peredaman adalah salah satu aspek paling kritis dalam sistem osilator teredam. Ketika osilator bergerak melalui cairan, gaya gesekan fluida atau viskositas bekerja melawan gerakan osilator. Menyerap energi kinetiknya, peredaman ini memengaruhi beberapa aspek penting dalam osilasi. Yang pertama ada jenis peredaman. Peredaman kritis terjadi ketika gaya peredaman cukup besar untuk memberhentikan osilasi secara tepat tanpa overshot. Kondisi ini dicapai ketika koefisien peredaman seperti memenuhi syarat sebagai berikut. Dan yang kedua ada peredaman kurang. Gaya peredaman kecil sehingga osilator masih menghasilkan osilasi yang signifikan, meskipun amplitudonya berkurang secara bertahap. Yang ke B adalah amplitudo dan peluruhan. Amplitudo sendiri adalah osilasi dalam media cair menurun karena adanya peredaman. Secara matematis, peluruhan amplitudo dinyatakan sebagai berikut. Next. Dampaknya peredaman dalam cairan sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol amplitudo, seperti pembersih ultrasonik. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi performa osilator terendam. Kinerja osilator terendam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan media cair, desain osilator, dan interaksi antara keduanya. Berikut adalah faktor-faktor utama. Faktor yang pertama adalah sifat fisik media cair. Viskositas. Cairan dengan viskositas tinggi memberikan peredaman lebih besar, mengurangi amplitudo osilasi. Densitas. Cairan dengan densitas tinggi memberikan gaya apung yang lebih besar, memengaruhi stabilitas osilator. Dampaknya, peredaman C. Suhu. Perubahan suhu memengaruhi viskositas dan densitas cairan, menyebabkan variasi performa osilator. Yang kedua ada frekuensi dan amplitudo osilator. Frekuensi osilasi adalah media cair lebih memengaruhi osilasi dengan frekuensi tinggi, karena gaya gesekan fluida meningkat dengan kecepatan osilasi. B adalah amplitudo. Amplitudo besar cenderung meningkatkan interaksi dengan media cair, sehingga gaya hambatan lebih besar. Yang ketiga ada desain osilator. Bentuk geometri. Osilator dengan permukaan halus dan aerodinamis menghasilkan gaya hambatan lebih kecil dibandingkan yang memiliki permukaan kasar. Material-material osilator harus tahan terhadap korosi dan reaksi kimia dengan cairan. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam pemilihan. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam pemeliharaan osilator teredam.
Oke, selanjutnya ada tantangan dalam pemeliharaan osilator terendam. Pemeliharaan osilator terendam merupakan aspek penting yang menentukan umur panjang, efisiensi, dan kinerjanya. Pengoperasian dalam media cair menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan osilator yang bekerja di udara atau ruang hampa. Tantangan ini melibatkan interaksi langsung dengan cairan yang dapat mempengaruhi stabilitas mekanis, material perangkat, dan performa osilasi secara keseluruhan. Yang pertama ada korosi dan degradasi material. Korosi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi osilator teredam, terutama ketika bekerja di cairan yang bersifat korosif seperti air laut atau cairan kimia. Korosi terjadi ketika reaksi elektrokimia antara material osilator dan cairan di sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan struktural. Untuk dampaknya, yang pertama yaitu menurunnya kekuatan material yang dapat menyebabkan keretakan atau deformasi. Yang kedua yaitu penurunan presisi osilasi karena perubahan geometri atau struktur material. Untuk solusinya, yang pertama gunakan material yang tahan korosi seperti stainless steel, titanium, atau material polimer tertentu. Yang kedua, lapisi permukaan osilator dengan pelindung anti korosi seperti cat epoksi atau lapisan logam anodisasi. Yang ketiga, rutin membersihkan dan memeriksa permukaan osilator untuk mendeteksi tanda-tanda awal korosi. Yang kedua, ada akumulasi deposit atau endapan. Dalam media cair yang mengandung partikel padat, kotoran atau bahan kimia, permukaan osilator dapat menjadi tempat akumulasi deposit atau endapan. Deposit ini dapat mengubah massa efektif dan bentuk osilator, yang berdampak langsung pada frekuensi resonansi dan amplitude osilasi. Untuk dampaknya, yang pertama menurunkan efisiensi energi osilator. Yang kedua, mengurangi keakuratan osilasi dalam aplikasi presisi tinggi. Untuk solusi yang dapat digunakan, yang pertama yaitu gunakan filler atau sistem penyaringan pada cairan untuk mencegah masuknya partikel besar. Yang kedua, lakukan pembersihan berkala menggunakan metode mekanis atau kimia yang sesuai. Yang ketiga, gunakan cairan dengan vikositas rendah untuk meminimalkan pengendapan partikel. Untuk tantangan yang ketiga yaitu pada perubahan sifat media cair. Sifat media cair seperti vikositas dan suhu dapat berubah seiring waktu karena penguapan, kontaminasi, atau fluktuasi lingkungan. Perubahan ini mempengaruhi gaya perendaman dan gaya apung yang bekerja pada osilator. Untuk dampaknya, yang pertama ada ketidakstabilan performa osilator, terutama pada aplikasi yang membutuhkan frekuensi tetap. Yang kedua, penurunan efisiensi energi karena perubahan sifat interaksi antara osilator dan cairan. Next. Untuk selanjutnya, yaitu solusi. Yang pertama, dapat menggunakan sensor untuk memonitor suhu, viskositas, dan densitas cairan secara real-time. Yang kedua, tambahkan pendingin atau pemanas untuk menjaga suhu cairan dalam rentang optimal. Yang ketiga, lakukan penggantian cairan secara berkala untuk menjaga sifat fisiknya. Untuk tantangan yang keempat, kerusakan mekanis. Osilator terendam seringkali menghadapi gaya mekanis tambahan seperti tekanan hidrostatik, gaya gesekan fluida, dan gaya benturan dari partikel dalam cairan. Hal ini dapat menyebabkan deformasi, keausan, atau bahkan kegagalan struktural. Untuk dampak dari tantangan ini, yang pertama yaitu kerusakan permanen pada komponen osilator. Yang kedua, penurunan presisi dan akurasi osilasi. Untuk solusi yang dapat digunakan, yang pertama ada desain osilator dengan toleransi tinggi terhadap tekanan dan gaya mekanis. Untuk yang kedua, gunakan suspensi atau penyangga untuk mengurangi beban mekanis langsung. Yang ketiga, memeriksa dan mengganti komponen yang aus secara berkala. Baik, langsung lanjut ya. Terus ganti, terus ganti. Sih. Lanjut lah, langsung jatahmu ae soalnya iki anu koyo yo podo-podo solusi. Langsung ning jatahmu ae.
Okay, for the next we will explain you about example 3.3. Consider a pendulum of length L at the top of mass N at the end figure 3.13. Moving charge area with theta displacement. The massive pulse undergoes small oscillations as the oil retards the pulse motions with the resistive force proportional to the stick width. He rests like this. The pulse is initially pulled back at t equals 0, with theta equals alpha and theta dot equals 0. When the angular displacement theta and velocity theta dots as a function of time gets the first diagram is square root GL equals 10s minus 1 and alpha equals 10 square means right. The solution is steady producer the Western force and the component pulling the top back to equilibrium is mg sin theta. Newton's second law becomes like this, and the figure of position is like this, have a s and t, and a velocity have a x dot and a 0, case 1, 0 dot, pattern 0. Check the force direction is correct, depending of the sign of theta and theta dots for small oscillation since theta equals theta. As equation 3.46 becomes like this. Comparing these equations with equation 3.35 reveals that omega 0 square equals GL and theta square equals GL. Therefore, omega 0 square equals theta square. The pendulum is critically dented. After they initially pull back and release, the pendulum accelerates and then declares as theta goes to 0. The pendulum moves only in one direction as it returns to its equilibrium position. For figure like this, and the solution of equation is we can determine the values of A and B by substituting equation 3.43 into equation 3.47 using the initial conditions. This is, and if we calculate theta t and theta dot t for several values of time up to above 0.5s, we can sketch the force diagram of figure 3.14. Notice the figure 3.14 is consistent with the typical path shown in figure 3.11. The angular velocity is always negative after the pulse starts until the returns to equilibrium. The pulse speeds up quickly and then slows down. Thank you. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.